Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Syarial Azhar dengan NPM 2022 1310099. Di sini saya akan menjelaskan tugas soal nomor 2 yang ada pada mata kuliah Internet of Things atau IoT, yang dimana laporan atau penjelasan ini ada pada soal UAS nomor 2 tentang pengelolaan lingkungan yang ada di Bojong Soang. Di sini saya akan memaparkan arsitektur dari alat yang akan membantu perkembangan lingkungan yang ada di Bojong Soang dan berdasarkan survei yang telah saya lakukan. Yang pertama, pada daerah Bojong Soang sendiri terdapat banyak industri yang dimana limbah industri ini sering dibuang ke sungai dan menyebabkan pencemaran lingkungan, yang dimana pencemaran lingkungan ini tidak baik untuk lingkungan atau masyarakat sekitar. Pada studi kasusnya saya dan berdasarkan pada soalnya ada solusi yang dimana kita mengimplementasikan Internet of Things untuk pengelolaan limbah tersebut. Nah, ada beberapa arsitektur yang dirancang untuk mengimplementasikan atau membuat alat dimana untuk mengelola limbah tersebut agar nantinya si industri ataupun dari sungai tersebut bisa termanage atau dikelola secara terorganisir untuk dampak lingkungan ke depannya. Di sini saya menganalisis untuk pengimplementasian Internet of Things di irigasi yang ada pada daerah Bojong Soang, yang nantinya alat ini berfungsi untuk membuka tutup saluran secara otomatis berdasarkan pH ataupun kualitas air, tanah, cuaca, dan tingkatan air yang terdapat pada sungai tersebut atau irigasi tersebut yang tercemar limbah, yang dimana nantinya fungsi dari sensor yang ditanamkan atau sensor pH dilakukan, upayanya bisa secara otomatis mendeteksi langsung apakah irigasi ini akan dibuka salurannya untuk mengalir ke sungai ataupun menutup untuk dikelola dulu si limbah tersebut. Adapun rancangan arsitekturnya yaitu yang pertama, kita membutuhkan sebuah jaringan yang terhubung kepada setiap lini perangkat. Yang pertama, jaringan dibutuhkan untuk mengakses dari cloud atau platform penyimpanan data atau pusat data. Lalu jaringan juga terhubung kepada machine learning sebagai model atau pengeksekusian dari keputusan yang telah dibuat oleh sistem kontrol yang terhubung pada irigasi. Lalu juga sistem kontrol ini berupaya dengan sensor tingkat air, sensor kualitas air, sensor tanah, sensor cuaca untuk membaca sebuah data, dan yang dimana sensor-sensor tersebut membutuhkan jaringan pula. Lalu juga data yang telah dibaca atau telah disimpan pada irigasi ini akan tersimpan oleh gateway atau API, yang dimana API ini akan tersimpan pada cloud atau penyimpanan data.
dan kita juga tidak lepas dari yang namanya teknologi. Alat atau perangkat IoT ini dibantu oleh machine learning, yang dimana model machine learning ini tuh berguna untuk pengambilan keputusan pada algoritma. Dan seperti pada gambar, ini adalah rangkaian arsitektur dari perangkat atau implementasi yang akan kami implementasikan di Bojong Soang, seperti itu. Adapun skema rancangannya untuk limbah pengairan sawah, yang nantinya si limbah ini akan dikelola terlebih dahulu sebelum masuk ke persawahan berdasarkan sensor IoT, yang dimana sensor ini adalah ada sensor tingkatan air, ada sensor kualitas air, ada sensor tanah, dan sensor cuaca, yang dimana sensor-sensor ini berguna untuk membaca data agar pihak dari pengelola bisa mengelola air dengan lebih baik dan bisa digunakan atau tidak mencemari lingkungan. Lalu tidak lupa juga jaringan komunikasi, yang dimana jaringan komunikasi ini untuk mengirimkan data sensor ke cloud, dan biasanya jaringan wireless seperti LoRaWAN atau NB-IoT. Nah, jaringan komunikasi juga berfungsi sebagai koneksi internet dan penghubung antara sistem kontrol dan data. Lalu tak lepas juga ada cloud platform sebagai penyedia penyimpanan data, lalu juga model machine learning untuk hasil atau mengeksekusi data yang sudah dikirimkan dari sensor ke penyimpanan data dan terhubung oleh jaringan komunikasi atau internet kepada machine learning tersebut, yang nantinya di machine learning ini tuh akan akan dikelola atau evaluasi atau divalidasi lagi apa keputusan yang terbaik untuk melakukan implementasi tersebut, yang nantinya machine learning ini akan dikirimkan kepada sistem kontrol yang dimana keputusan tersebut telah dibuat atau dieksekusi oleh machine learning, dan nantinya sistem kontrol ini berfungsi sebagai mengendalikan sistem irigasi seperti membuka dan menutup katup air. Adapun unit kontrolnya menerima prediksi dari model machine learning dan mengendalikan aktuator. Lalu adapun ada interaksi antar komponen, yaitu sensor IoT mengumpulkan data secara real time dan mengirimkannya ke gateway IoT. Gateway IoT meneruskan data sensor ke cloud platform melalui jaringan komunikasi. Data sensor disimpan di database cloud platform. Model machine learning dijalankan di cloud platform, memproses data sensor dan menghasilkan prediksi kebutuhan air tanaman. Prediksi kebutuhan air tanaman dikirimkan ke unit kontrol. Unit kontrol mengendalikan aktuator untuk membuka atau menutup berdasarkan prediksi kebutuhan air tanaman. Yang pada kesimpulannya atau pada intinya, implementasi yang dibuat itu agar limbah yang dibuang oleh industri-industri secara sembarangan bisa terlebih dahulu dikelola oleh pihak pengelola irigasi ataupun dinas setempat untuk mengolah limbah atau meningkatkan kualitas air untuk disalurkan untuk pengairan sawah, seperti itu, agar nantinya dengan adanya rancangan IoT ini bisa lebih mempermudah pihak pengelola atau masyarakat sekitar mengelola limbah dari industri yang bisa mencemari lingkungan, yang nantinya setelah dikelola atau ditingkatkan kualitas airnya sehingga limbah itu tidak mencemar, akan disalurkan ke persawahan yang ada di daerah Bojong Soang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan semoga jawaban soal nomor 2, mohon maaf ini salah. Jawaban dari soal nomor 2 bisa menjadi solusi juga, khususnya di daerah sekitar Bojong Soang. Mungkin ini jawaban yang telah saya buat berbentuk laporan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.